Pada pagi hari tanggal 7 Desember tahun 1941, matahari terbit perlahan di atas perairan Pearl Harbor. Langit bersih, angin laut bergerak pelan. Bendera Amerika Serikat berkibar di tiang kapal perang yang berlabuh rapi di pelabuhan. Bagi sebagian besar prajurit Amerika, hari itu hanyalah hari Minggu biasa. Para pelaut bangun lebih lambat dari biasanya. Sebagian masih tidur di ranjang kapal. Sebagian lainnya sudah bersiap menuju kantin untuk sarapan. Tak seorang pun menyadari bahwa dalam hitungan jam, pelabuhan tenang itu akan berubah menjadi lautan api. Serangan yang terjadi pagi itu tidak hanya menghancurkan kapal-kapal perang. Serangan itu akan mengubah arah sejarah dunia dan membawa Amerika Serikat masuk ke dalam World War II. Awal cerita Pearl Harbor sebenarnya dimulai jauh sebelum bom pertama jatuh. Pada tahun 1930-an, Jepang sedang berubah menjadi kekuatan militer yang agresif. Di bawah kepemimpinan Kaisar Hirohito, militer Jepang mulai memperluas wilayahnya. Tahun 1931, Jepang merebut Manchuria. Tahun 1937, mereka memulai perang besar melawan China. Ambisi Jepang sederhana namun berbahaya. Membangun kekaisaran besar di Asia. Para jenderal Jepang percaya bahwa masa depan negara mereka bergantung pada penguasaan sumber daya alam. Minyak, karet, biji besi, sumber daya itu banyak terdapat di Asia Tenggara. Namun ada satu masalah besar. Sumber minyak utama Jepang datang dari United States. Dan Amerika mulai khawatir. Ketika Jepang terus memperluas wilayahnya, Washington mulai menjatuhkan sanksi ekonomi keras. Pada 1941, Amerika Serikat membekukan aset Jepang dan menghentikan ekspor minyak. Bagi Jepang, keputusan ini adalah ancaman mematikan. Tanpa minyak, armada perang Jepang akan lumpuh. Bagi para jenderal di Tokyo, hanya ada dua pilihan: menyerah pada tekanan Amerika, atau berperang. Di tengah ketegangan itu muncul seorang tokoh penting. Namanya adalah Isoroku Yamamoto. Ia adalah komandan armada gabungan Jepang. Ironisnya, Yamamoto sebenarnya tidak ingin perang dengan Amerika. Ia pernah belajar di Harvard University dan memahami kekuatan industri Amerika. Ia pernah berkata kepada para pejabat Jepang, "Saya bisa mengamuk selama 6 bulan. Tetapi setelah itu, saya tidak punya keyakinan akan kemenangan." Namun ketika perang menjadi tak terhindarkan, Yamamoto memutuskan, jika Jepang harus berperang, maka mereka harus memukul Amerika terlebih dahulu. Sasarannya adalah Pearl Harbor. Pelabuhan ini adalah markas utama United States Pacific Fleet. Jika armada ini dihancurkan dalam satu serangan mendadak, Jepang akan memiliki waktu untuk menguasai Asia Tenggara tanpa gangguan. Rencana itu sangat berani dan sangat berbahaya. Serangan harus dilakukan oleh armada kapal induk terbesar yang pernah dikumpulkan hingga saat itu. Pada akhir November tahun 1941, armada Jepang mulai bergerak secara diam-diam. 6 kapal induk utama berlayar dari Hitokapu Bay. Armada ini dipimpin oleh Laksamana Chuichi Nagumo. Kapal-kapal itu membawa lebih dari 350 pesawat tempur dan pengebom. Di antara kapal induk itu terdapat Akagi, Kaga, Soryu, Kiryu, Sokaku, Suikaku. Armada ini berlayar dalam keheningan radio total. Tidak ada komunikasi, tidak ada sinyal. Mereka bergerak melalui Samudra Pasifik Utara, rute yang jarang dilalui kapal. Tujuannya hanya satu: mendekati Hawaii tanpa terdeteksi. Sementara itu di Pearl Harbor, para perwira Amerika tidak menyadari apa yang sedang mendekat. Pukul 6 pagi, tanggal 7 Desember tahun 1941. Di dek kapal induk Jepang, para pilot sudah bersiap. Komandan gelombang serangan pertama adalah Mitsuo Fuchida. Ia berdiri di depan para pilot. Angin laut dingin menerpa wajah mereka.
Fuchida berkata singkat, nasib kekaisaran bergantung pada kalian. Satu persatu pesawat mulai lepas landas. Suara mesin memenuhi udara pagi. Gelombang pertama terdiri dari pesawat torpedo, pesawat pengebom horizontal, pesawat pengebom tukik, pesawat tempur Mitsubishi A6M0. Total 183 pesawat. Mereka terbang rendah menuju Hawaii. Sekitar pukul 7:02 pagi, dua operator radar muda Amerika di Opana Radar Station melihat sesuatu yang aneh. Nama mereka, George Elliot Jr., Joseph Lockhart. Di layar radar muncul titik besar. Banyak sekali pesawat. Elliot terkejut. Ini armada besar. Ia segera melaporkan ke pusat komando. Namun petugas yang menerima laporan mengira itu adalah formasi pesawat pengebom B-17 Amerika yang memang dijadwalkan datang dari daratan utama. Laporan itu diabaikan. Beberapa menit kemudian, sejarah mulai berubah. Pukul 7.49 pagi, pesawat Jepang mulai melihat Pearl Harbor di bawah mereka. Kapal perang Amerika berjejer rapi di area yang dikenal sebagai Battleship Row. Target sempurna. Mitsuo Fuchida segera mengirim sinyal radio ke armada Jepang. Kalimat itu singkat, namun menjadi terkenal dalam sejarah. Tora, Tora, Tora. Kode itu berarti, serangan berhasil mengejutkan musuh sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, bom pertama jatuh. Pesawat torpedo Jepang terbang sangat rendah di atas air. Target mereka adalah kapal perang raksasa Amerika. Salah satu kapal pertama yang terkena adalah USS Oklahoma. Torpedo menghantam lambung kapal. Dalam hitungan menit kapal itu mulai terbalik. Lebih dari 400 pelaut terjebak di dalamnya. Sementara itu bom lain menghantam USS West Virginia. Api mulai membumbung ke langit. Namun tragedi paling mengerikan belum terjadi. Pukul 8:06 pagi. Sebuah bom penembus lapis baja dijatuhkan dari pesawat pengebom Jepang. Bom itu menembus dek kapal perang USS Arizona. Beberapa detik kemudian, bom itu meledakkan gudang amunisi utama kapal. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat hingga terdengar di seluruh pelabuhan. Api raksasa menjulang ke langit. Kapal itu hancur dalam sekejap. Lebih dari 1.100 pelaut tewas seketika. Itu adalah salah satu ledakan kapal perang paling mematikan dalam sejarah. Di tengah kekacauan, beberapa tentara Amerika mencoba melawan. Pilot muda seperti George Welch dan Kenneth Taylor berhasil lepas landas dengan pesawat Curtiss P-40 Warhawk. Mereka langsung menyerang pesawat Jepang. Di darat, para pelaut menembakkan senjata anti pesawat. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Gelombang kedua serangan Jepang datang pukul 8.54 pagi. Bom kembali menghantam pangkalan udara. Pesawat Amerika yang diparkir rapat di landasan hancur terbakar. Sekitar pukul 10 pagi, serangan selesai. Langit Pearl Harbor kembali sunyi. Namun pelabuhan itu kini dipenuhi api, asap, dan kapal yang tenggelam. Hasilnya sangat mengerikan. 8 kapal perang rusak atau tenggelam. Lebih dari 2.400 orang Amerika tewas. 1.000 lebih terluka. Namun Jepang tidak mengetahui satu fakta penting. 3 kapal induk utama Amerika tidak berada di pelabuhan saat serangan terjadi. Dan itu akan menjadi kesalahan besar. Keesokan harinya, tanggal 8 Desember tahun 1941, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt berbicara di depan Kongres. Pidatonya menjadi salah satu pidato paling terkenal dalam sejarah. Ia berkata, "Yesterday, Desember 7, 1941. A date which will live in infamy." Artinya, kemarin, tanggal 7 Desember tahun 1941, adalah tanggal yang akan hidup dalam kehinaan. Kongres segera menyetujui deklarasi perang terhadap Jepang.
Amerika Serikat resmi masuk ke Perang Dunia II. Beberapa hari kemudian, sekutu Jepang, Jerman dan Italia juga menyatakan perang terhadap Amerika. Perang kini benar-benar menjadi perang dunia. Serangan yang mengubah dunia. Serangan Pearl Harbor memberi Jepang kemenangan taktis. Namun secara strategis, serangan itu justru membangunkan raksasa. Industri Amerika mulai memproduksi kapal, pesawat, dan senjata dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 4 tahun kemudian, pada 1945, Jepang akhirnya menyerah. Perang Dunia II berakhir. Namun di dasar Laut Pearl Harbor, bangkai kapal USS Arizona masih tetap berada di tempatnya. Sebagai makam bagi lebih dari 1000 pelaut. Sebuah pengingat sunyi tentang pagi hari ketika dunia berubah selamanya. Serangan yang berlangsung kurang dari 2 jam, namun menyalakan api perang terbesar dalam sejarah manusia.